Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Assalamualaikum, halo Sobat Citra Negara. Kembali lagi bersama aku Kirana Kansa dari kelas 10 DKP 2 di Citra Negara TV. Oke, balik lagi kali ini di segmen Anak Bertanya. Oke, langsung aja yuk kita tanya materinya kepada Ustadz kita. Kali ini materi apa lagi ya yang akan disampaikan? Langsung aja kita tanya Ustadz kita, tak lain tak bukan Ustadz Fikri Zainurial SPDI. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Rasanya gimana, baik. aman? Aman. Oke, aman. Dikit lah. Untuk hari ini materinya adalah, kan kita sudah mau deket nih tanggal 15 ke tanggal 17 nih, sudah mau nuzulul Quran, berarti kita seputar Quran gitu. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul adim. Pemirsa Citra Negara TV dimanapun berada, hadirin anak-anakku yang berada di studio yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Quran adalah pedoman umat Islam yang bukan hanya sebagai seremonial bacaan tetapi menjadi panduan hukum di dalam kehidupan. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mu'minin, tapi hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Jadi manusia, semua manusia, baik itu orang Islam maupun yang di luar Islam, yang namanya manusia, kalau mau memegang terhadap Al-Quran, maka Al-Quran bisa menjadi petunjuk, baik petunjuk di dunia maupun petunjuk di akhirat. Kalau kita ada akhiratnya, tapi kalau misalkan orangnya bukan non-Islam, berarti petunjuknya hanya di dunia saja. Untuk apa itu petunjuk? Hudal linasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda. Itu mana yang berbeda orang yang berilmu dengan Al-Quran, mana orang yang tidak berilmu, mana orang yang berakhlak, mana orang yang tidak berakhlak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, pembedaannya itu bisa dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri ketika dibaca akan menimbulkan manfaat, akan menimbulkan pahala yang luar biasa. Apalagi kita bacanya di bulan suci Ramadan, ada tadarus Al-Quran minimal 1 hari 1 juz lah ya. Kalau kita mah waktunya senggang bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran demikian terus dan terus dibaca, maka iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, yang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran itu? Huwa ma qara'al Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran fi kulli lailatin wa fi kulli naharin, setiap hari, setiap siang, setiap malam dia baca itu Al-Quran, maka dia akan menjadi sahabat Al-Quran dan mendapatkan syafaat nanti dari Al-Quran. Begitu kira-kira. Begitu Pak, begitu penjelasannya teman-teman semua. Ini kita udah dapat penjelasannya terkait Al-Quran tadi. Apa ada yang mau bertanya nih seputar Al-Quran tadi? Boleh? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Hamzah dari 10 PPLG 1. Izin bertanya Ustaz. Baik. Jika kita sedang tadarus tapi kita membaca terbata-bata, Iya. apa pahalanya diterima atau tidak Ustaz? Oh, baik. Kalau membaca Al-Quran terbata-bata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-Quran itu sebagai buah. Jadi perumpamaannya itu, kalau kita membaca Al-Quran ibaratnya kita makan buah. Kalau kita makan buah, kira-kira pengen buahnya yang kayak apa? Manis. Manis, wangi, ya kan?
Tapi ada kalanya kita makan buah nggak manis, nggak wangi. Enak apa kagak? Kurang enak. Nah, orang yang membaca Al-Quran, bacaannya bagus, makharij hurufnya bagus, suaranya bagus. Nah, itu ibarat buah. Buahnya itu manis, kemudian wangi, kemudian bentuknya cakep. Gitu kan, ada bentuknya kagak cakep, misalkan luarnya burik tapi dalamnya manis, kan ada kan kayak gitu. Misalnya gitu. Buah loh, ini buah loh, buah. Bukan lenglin buah gitu, buah ini. Nah, umpamanya seperti itu. Tapi ada juga buah itu yang kelihatannya mah jelek, luarnya mah jelek, kayak kesemek gitu, percis, nggak menarik, kemudian tidak berbau, tapi pas dicobain manis. Nah, itu umpama orang yang membaca Al-Quran, suaranya kurang bagus, makhrajnya kurang bagus, tapi dia ada keinginan untuk bertadarus Al-Qurannya, kira-kira seperti itu, tetap mendapat pahala, tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Keinginannya untuk terus mentadaburkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Nah, kuncinya adalah di kita, bagaimana kita bisa mempelajari tajwidnya Al-Quran agar bacaan kita seperti buah yang manis, wangi, bentuknya bagus gitu. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, boleh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanifah dari kelas 10 MPB 5. Saya izin bertanya. Iya. Misalkan kita kan lagi halangan, Ustaz. Tapi kita pengen murojaah, itu gimana? Baik. Kalau lagi halangan pengen murojaah, nah itu dapatnya dari mana? Dari fikih. Kalau misalnya ada sesuatu yang diharamkan ketika kita sedang halangan, haid, kemudian nipas, nah itu yang tidak diperbolehkan apa? Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran kalau dalam keadaan haid itu haram hukumnya. Makanya bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur dawamul Quran, misalnya setiap hari bermurojaah, setiap hari tadarus Al-Quran, tapi kali ini kita lagi sedang halangan, bagaimana caranya? Nah, diusahakan berniat untuk bukan membaca tapi berzikir. Nah, kalau berzikir mungkin bacaannya pun terbatas, seperti misalnya hanya baca ayat Al-Baqarah, surat yang ada ayat kursinya misalnya, atau membaca hanya surat Al-Ikhlasnya saja atau surat An-Nasnya saja, karena terbatas dengan berzikir. Kalau sedang dalam keadaan haid, haram hukumnya membaca Al-Quran. Jangankan membaca, memegang Al-Quran itu haram kalau sedang dalam keadaan haid. Jadi tidak boleh gitu, kecuali dengan niat kita berzikir. Misalnya kalau kita niat baca mah Bismillahirrahmanirrahim, juga kan bacaan dari Al-Quran sudah haram. Tapi kalau niat kita berzikir, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, jadi pahala. Begitu kira-kira. Oke, berarti yang benar-benar nggak boleh ya, Kak. Oke, ada lagi? Terakhir mau bertanya? Oke, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bin Maki dari 10 TKT 6. Saya mau bertanya Pak. Iya. Apakah boleh kita membaca Al-Quran melalui handphone, sedangkan mushaf yang kita punya itu tidak digunakan atau tidak terpakai? Baik. Kalau kita membaca, apa boleh membaca Al-Quran lewat handphone? Boleh. Tapi kalau misalkan memperbandingkan, tadi kan pertanyaan perbandingan ya, kalau misalkan bacanya di handphone tapi mushaf tidak dipergunakan, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Sudah ada mushafnya, bentuknya. Ya itu yang lebih utama yang kita pergunakan, mushafnya. Sering dibuka, sering dibaca gitu. Ini mah Al-Quran seumur-umur dibeli, masih dalam utuh, baik kagak dibuka-buka gitu kan. Sampai disarangin sama laba-laba misalnya, nggak boleh. Tapi Al-Quran buat dibaca, buat dibuka, buat dibaca. Nah, adapun membaca Al-Quran lewat digital, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Hanya saja timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada Al-Quran di HP kemudian dibawa ke kamar mandi? Ya, gimana coba? Ayo, gimana itu? Ya kan? Boleh nggak sih? Nah, handphone kita adalah bentuknya digital. Semua akan ada di situ, termasuk Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, Al-Qurannya ada apa enggak? Di handphone kita kalau kita buka Al-Quran, Al-Qurannya ada apa enggak? Ada. Makanya tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau kita keluar, exit dari aplikasi Al-Quran itu, Al-Qurannya ada apa enggak?
nggak ada. Maka ya nggak apa-apa dibawa ke kamar mandi juga, lawang kagak dibuka Qurannya, kecuali mau tadarus di kamar mandi. Nah nggak boleh itu mah, gitu. Mending tadarus di musola aja, di masjid gitu ya. Gitu kira-kira Ijul ya. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Kita udah melewati sesi tanya jawab nih. Gimana tentang kesimpulan semuanya dari pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Ustadz? Baik, jadi usahakan di dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak tadabbur Al-Quran. Bukan hanya kita berusaha untuk membaca Al-Quran itu, tapi kita berusaha memaknai dari setiap kalimat, setiap arti kata di dalam Al-Quran itu, kemudian kita aplikasikan di dalam perbuatan kita. Di dalam Al-Quran ada perintah, di dalam Al-Quran ada larangan, di dalam Al-Quran ada pahala, di dalam Al-Quran juga ada pemaparan tentang dosa. Nah disitulah kita melaksanakan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah manifestasi daripada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran adalah sumber hukum bagi kita, maka amalkan Al-Quran di sepanjang hidup kita agar kita dibimbing, kita diarahkan, bahkan kita diberi syafaat nanti di yaumil akhir oleh Al-Quran itu. Amin. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. penjelasannya. Oke, segitu dulu segmen Anak Bertanya pada hari ini. Saya Kirana Kansa dan Saya Fikri Jainuriha. izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapak,